Ya pemirsa, Thomas Trikasih Lembong atau yang dikenal dengan Tom Lembong ditangkap karena kasus korupsi pemirsa. Kejaksaan Agung menjerat mantan Menteri Perdagangan ini sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula dan diduga sudah merugikan negara sampai ratusan miliar rupiah loh pemirsa. Begini kira-kira kasusnya pemirsa. Pada tahun 2015, kementerian terkait telah melakukan rapat koordinasi dan disimpulkan bahwa Indonesia kala itu sedang dalam situasi surplus gula pemirsa, sehingga tidak perlu lagi untuk mengimpor gula. Sekali lagi tidak perlu impor gula. Lah tapi di tahun yang sama Thomas Lembong selaku Menteri Perdagangan justru malah mengizinkan, sekali lagi ya pemirsa, mengizinkan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada perusahaan swasta. Dan kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih. Nah, padahal yang boleh melakukan impor gula kristal putih adalah BUMN dan bukan perusahaan swasta. Izin itu dikeluarkan tanpa rapat koordinasi dulu pemirsa. Untuk detailnya bisa kalian baca sendiri di media ya pemirsa. Di sini saya cuma mau menampilkan pendapat pakar Refli Harun tentang kasus Tom Lembong ini pemirsa. Yang menurut Refli kalau nggak ada aliran dana yang masuk ya harusnya jangan ditahan dulu ya. Ya mending langsung simak aja deh videonya. Jadi kalau saya lihat ya, korupsi itu niat jahatnya dilihat dari aliran dana. Nah, ini aliran dananya belum jelas, tiba-tiba sudah dijadikan tersangka saja. Masa karena kebijakan? Ini orang awam juga paham kan? Saya sebagai regulator, sebagai menteri menandatangani impor gula. Lalu impor gula tersebut yang harusnya dilakukan BUMN dilakukan oleh pihak ketiga. Ya mungkin menyalahi, tetapi bisa jadi karena BUMN-nya nggak punya duit, ya kan? Atau ada kong kali kong, kita tidak tahu. Tapi yang paling penting adalah kong kali kongnya itu untuk membuktikan adanya niat jahat. Kalau nggak ada niat jahat bagaimana? Sampai sekarang belum ada aliran dana ke Tom Lembong. Itu aja. Pokoknya kerugian negaranya kerugian negara yang seharusnya. Jadi potensial loss. Harusnya BUMN-nya untung sekian, untungnya itu diambil oleh 8 perusahaan atau 9 perusahaan yang melakukan impor gula.